saudara tak terlihat. Kisah yang tak pernah diceritakan. Sosok di balik kabut. Sejarah di setiap sudut planet ini, dari puncak gedung pencakar langit hingga desa terpencil di kaki gunung, ada satu suara yang selalu menyambut fajar, sebuah melodi purba yang telah terdengar jauh sebelum peradaban modern berdiri. Kita mengenalnya sebagai makhluk yang biasa. Mungkin terlalu biasa hingga kita lupa untuk benar-benar memperhatikannya. Dia bukan hanya sekadar burung yang tak bisa terbang tinggi. Dia adalah penyintas, saksi bisu ambisi manusia, dan mesin biologis yang memberi makan miliaran nyawa. Inilah kisah tentang ayam makhluk yang jumlahnya melampaui seluruh manusia di bumi. Namun keberadaannya seringkali dianggap tak kasat mata. Jejak dari rimba Asia. Kisah ini dimulai jauh di jantung hutan hujan Asia Tenggara. Di sela-sela rumpun bambu yang lebat, hiduplah Kalus-kalus atau ayam hutan merah. Dia adalah burung yang waspada, gesit, dan penuh rahasia. Bulunya berkilau seperti emas yang terbakar. Sebuah kamuflase sempurna di bawah sinar matahari yang menembus kanopi hutan. Berbeda dengan keturunannya yang kita kenal sekarang. Ayam hutan adalah penguasa udara rendah. Mereka terbang pendek, hinggap di dahan pohon untuk menghindari predator. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu ketika manusia mulai menetap dan menanam padi. Ayam-ayam hutan ini mulai mendekat. Mereka tidak datang sebagai mangsa, melainkan sebagai oportunis yang memakan sisa-sisa biji-bijian di pinggiran desa. Pertemuan inilah yang mengubah sejarah dunia. Manusia tidak lagi harus mengejar protein ke dalam hutan. Protein itu datang sendiri ke depan pintu rumah mereka. Sang peramal dan pejuang. Dalam perjalanan sejarah, ayam tidak langsung berakhir di piring makan. Bagi nenek moyang kita, ayam adalah makhluk spiritual yang agung. Bangsa Mesir kuno terpesona oleh kemampuan ayam yang bisa menghasilkan telur setiap hari, sebuah keajaiban kesuburan yang mereka anggap sebagai berkah dari para dewa. Di Romawi, ayam adalah penentu takdir peperangan. Para jenderal tidak akan menyerang sebelum melihat bagaimana ayam suci memakan biji-bijian mereka. Jika sang ayam makan dengan rakus, itu adalah tanda kemenangan. Ayam adalah simbol keberanian, kegigihan, dan cahaya yang mengusir kegelapan malam. Dari Asia ke Eropa, melalui jalur sutra dan kapel-kapel pedagang Polinesia, ayam menyeberangi samudra. Mereka menjadi satu-satunya hewan domestik yang berhasil menaklukkan setiap benua kecuali Antartika. Mereka adalah rekan perjalanan manusia yang paling setia, lebih dari anjing atau kuda. Revolusi dalam genetika memasuki abad ke-20. Hubungan manusia dengan ayam berubah secara drastis. Perang dunia memaksa manusia untuk berpikir cepat tentang cara memberi makan populasi yang meledak. Ayam yang dulunya adalah penghuni halaman belakang yang bebas mulai dipindahkan ke dalam gudang-gudang besar berteknologi tinggi pada tahun 1940-an. Sebuah kompetisi bernama Chicken of Tomorrow
mengubah segalanya. Para ilmuwan dan peternak berlomba menciptakan ayam yang lebih besar, lebih gemuk, dan tumbuh lebih cepat. Hasilnya adalah lahirnya ayam broiler modern, sebuah mahakarya genetika sekaligus ironi biologis. Hanya dalam beberapa dekade, waktu yang dibutuhkan ayam untuk mencapai ukuran dewasa berkurang lebih dari setengahnya. Sementara jumlah daging yang dihasilkan berlipat ganda. Ayam bukan lagi sekadar burung. Mereka telah menjadi unit produksi pangan yang paling efisien dalam sejarah mamalia. Di balik mata yang cerdas, namun di tengah hiruk-pikuk industri, kita sering melupakan satu hal. Siapa sebenarnya mereka? Sains modern mulai mengungkap bahwa ungkapan otak burung adalah sebuah kekeliruan besar. Ayam memiliki kehidupan emosional yang kompleks. Mereka memiliki lebih dari 30 jenis suara unik untuk berkomunikasi, mulai dari peringatan, adanya elang di langit, hingga panggilan untuk menemukan sumber makanan. Seorang ibu ayam akan berbicara kepada anaknya, bahkan sebelum telur itu menetas, dan anak ayam yang belum lahir akan membalasnya dari dalam cangkang. Mereka mampu mengenali lebih dari 100 wajah individu, baik sesama ayam maupun manusia. Mereka memiliki persepsi waktu, kemampuan berhitung dasar, dan menunjukkan empati. Ketika seekor ayam dalam kelompok merasa stres, ayam yang lain akan merasakannya. Di balik tatapan matanya yang tajam, terdapat kesadaran yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Cermin peradaban. Ayam adalah cermin dari perjalanan manusia. Di dalam sejarah mereka, kita melihat jejak migrasi kita. Di dalam genetik mereka, kita melihat ambisi teknologi kita. Dan di dalam keberadaan mereka yang sederhana, kita melihat ketergantungan kita yang mendalam pada alam. Mungkin lain kali, ketika kita mendengar suara kokok di kejauhan atau melihat mereka di pinggir jalan, kita akan berhenti sejenak. Kita akan melihat mereka bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai saudara tua yang telah menemani kita mendaki tangga peradaban. Tanpa mereka, dunia kita tidak akan pernah sama. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sang penakluk dunia yang tak terlihat, yang tetap setia menyambut matahari terbit bagi kita semua. Jadi, apakah setelah menonton video ini, Anda masih melihat ayam hanya sebagai sekadar makanan? Atau Anda mulai melihat mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam sejarah kita? Mungkin di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan dan deru mesin perkotaan, saat suara kokok itu lamet-lamet terdengar dari kejauhan, kita akan tergerak untuk berhenti sejenak. Kita akan menarik napas dalam-dalam dan membiarkan kesadaran kita melampaui rutinitas yang menjemukan. Di sana, di pinggir jalan yang berdebu, atau di balik pagar kawat yang kusam, ada sesosok makhluk yang telah menyaksikan pasang surutnya imperium manusia. Kita tidak akan lagi melihat mereka melalui lensa industri yang sempit sebagai angka-angka dalam tabel statistik, ekonomi, atau sekadar tumpukan daging di balik etalase kaca. Sebaliknya, kita akan melihat mereka sebagai saudara tua, seorang rekan seperjalanan yang telah menggandeng tangan kemanusiaan sejak kita pertama kali belajar menetap di tanah ini. Bayangkanlah, jika ribuan tahun lalu nenek moyang kita tidak bertemu dengan burung hutan yang pemberani ini. Mungkinkah kita memiliki energi untuk membangun piramida? Mungkinkah para pelaut kuno sanggup bertahan di tengah samudra tanpa telur-telur yang menjadi penyambung nyawa di atas gelombang? Tanpa kehadiran mereka, tinta sejarah manusia mungkin akan tertulis dengan warna yang jauh lebih gelap, penuh dengan catatan, kelaparan yang mengerikan,
dan kepunahan komunitas yang gagal bertahan hidup. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Mereka tidak meminta monumen, tidak meminta pujian. Namun setiap serat otot dan butir telur yang mereka berikan telah menjadi batu bata yang membangun pondasi peradaban modern kita. Meskipun dalam seabad terakhir kita telah mengkhianati persahabatan purba ini dengan meminggirkan mereka ke dalam gudang-gudang industri yang dingin dan gelap, tempat di mana waktu tidak lagi diukur dengan sinar matahari, melainkan oleh lampu neon. Mereka tetap menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Di dalam genetik mereka yang tertekan, mereka masih membawa api semangat dari nenek moyang mereka, dinosaurus Theropida yang perkasa. Mereka adalah jembatan hidup yang menghubungkan kita dengan masa lalu bumi yang liar dan saksi bisu bagi kejayaan kerajaan-kerajaan kuno yang kini telah menjadi debu. Setiap kali fajar menyingsing, meski mereka terkurung dalam sekat-sekat sempit, naluri mereka untuk menyambut cahaya tidak pernah padam. Itu adalah sebuah janji setia kepada alam semesta yang tetap mereka tunaikan bagi kita semua. Sebuah pengingat bahwa kegelapan selalu memiliki akhir. Sudah saatnya kita memberikan ruang dalam hati dan pikiran kita untuk sebuah rasa hormat yang sepantasnya, bukan sekadar rasa kasihan, melainkan sebuah pengakuan yang tulus atas pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Kita berhutang budi pada setiap kepakan sayap yang terpotong dan setiap kokok yang teredam. Menghargai mereka berarti menghargai bagian dari diri kita sendiri, karena di dalam kisah hidup mereka yang sederhana terpantul seluruh sejarah, ambisi, dan keberlangsungan hidup umat manusia di planet ini. Pernahkah Anda menatap mata seekor ayam dari dekat? Ada sesuatu yang purba di sana, sebuah kilatan tajam yang tidak dimiliki oleh mamalia manapun. Jika kita menarik garis waktu jauh ke belakang, melampaui peradaban Mesir, melampaui sejarah manusia, kita akan menemukan bahwa ayam tidak lahir dari kekosongan. Mereka adalah keturunan langsung dari penguasa bumi yang paling ditakuti, Theropida. Di dalam darah ayam yang kita anggap remeh, mengalir kode genetik yang sama dengan Tyrannosaurus Rex. Sisik di kaki mereka, struktur tulang mereka, hingga cara mereka berburu serangga dengan presisi yang mematikan adalah sisa-sisa kejayaan dinosaurus ketika asteroid